Hampir sejam perjalanan dari Denpasar ke tepian hutan Gianyar Utara, kami sampai di sebuah situs hutan suci yang berusia lebih dari 1.500 tahun. Tersembunyi apik selama berabad-abad dari hiruk-pikuk zaman, hutan ini menyimpan catatan hidup tentang peradaban pertama di Pulau Dewata. Om Swastiastu, Sobat Hindu Times, kembali lagi bersama saya Gus Arya dalam episode lain dari Hindu Times Live Report. Hari ini saya berada di salah satu pura yang sangat tua sekali, yang berada di ujung utara Kabupaten Gianyar. Pura ini bernama Pura Luhur Sabang Daat atau Sabang Daat. Apa yang istimewa di pura ini? Yang istimewa di pura ini adalah karena pura ini dibangun pertama kali oleh Resi Markandeya ketika beliau membangun peradaban agraris di Bali, tepatnya pada abad ke-10. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti terus Hindu Times Live Report. Pura Luhur Sabang Daat terletak di Desa Puakan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sebagian besar hutan di wilayah ini masih terpelihara dan menjadi hutan yang suci. Suasananya begitu hening dan asri, bagaikan berada di zaman yang sangat lampau. Sobat Hindu Times, sebagai salah satu pura pertama yang dibangun oleh Resi Markandeya, Pura Sabang Daat ini masih berupa pepohonan dan masih berupa hutan-hutan yang sangat lebat. Kalau kita lihat sekeliling ini, kita hanya menemukan pohon-pohon yang sangat besar yang berusia ratusan tahun. Ini contohnya yang berada di sebelah saya. Pohon ini mungkin sudah berusia lebih dari 500 tahun. Dan beruntung sekali, pura ini tidak dikunci, jadi kita bisa bersembahyang ke dalam. Mari ikut saya. Tidak diketahui dengan pasti di mana Resi Markandeya pertama kali berlabuh. Namun, menurut keterangan sumber sejarah, terdapat pelabuhan kuno di Bali Utara dan Belanjong pada abad ke-10. Resi Markandeya lalu menuju lereng Gunung Agung untuk menanam pancadatu. Setelah itu, beliau memulai peradaban agraris di Pulau Bali dengan membuka hutan di Puakan hingga ke Taru. Dari sinilah warisan budaya agraris Bali berkembang dan bertahan hingga kini, yang dikenal dengan nama Subak. Sebagai pura tertua yang dibangun oleh Resi Markandeya, Pura Luhur Sabang Daat sangat unik sekali, Sobat Hindu Times. Jadi semua pelinggihnya di sini tidak ada yang terbuat dari batu. Semua pelinggihnya adalah pohon-pohon itu sendiri. Inilah hutan yang dirambas pertama kali oleh Resi Markandeya pada saat beliau menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Desa Puakan berarti terbuka. Jadi disinilah Resi Markandeya pada abad ke-10 membawa serta beberapa ratus orang dari Jawa Timur untuk membuka lahan pertanian pertama di Pulau Dewata. Beberapa kilometer ke selatan di desa ini adalah Desa Taru yang sangat terkenal sekali dengan sapi atau lembu putihnya. Setelah kita bersembahyang di pura ini, kita akan mengunjungi penangkaran lembu suci Resi Markandeya. Dan di samping saya adalah beberapa peninggalan batu-batu kuno yang ditinggalkan oleh Resi Markandeya dari zaman tersebut. Desa Puakan ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang secara umum, namun desa ini adalah salah satu peradaban tertua di Pulau Dewata yang patut kita lestarikan dan patut kita jaga kebersihannya. Jadi apabila Sobat Hindu Times datang ke pura ini, tolong jangan buang sampah sembarangan, apalagi sampah-sampah plastik.
Sobat Hindu Times, sekarang saya sedang berada di Pura Kahyangan Jagat Gunung Raung, yang juga dikenal sebagai Pura Sarwada pada zaman dahulu, yaitu pura pertama yang dibangun oleh Resi Markandeya setelah membangun pura di Desa Puakan. Pura ini sangat terkenal sekali, dan di samping saya adalah arca dari Resi Markandeya yang bisa kita lihat bersama-sama. Kebetulan para warga Desa Tarukaja sedang mempersiapkan upacara puja wali yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Kata Sarwada berarti berhasil dengan gemilang. Kata ini kemudian menjadi Sarwa Ada dalam bahasa Bali kuno, yang berarti segalanya terpenuhi. Nama Sarwada diambil dari nama Surabi, sapi rohani yang memenuhi segala keinginan. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah wujud lain dari Ibu Pertiwi, yang memberikan segala bahan makanan bagi manusia. Inilah sebab mengapa umat Hindu sangat menghormati sapi. Pemujaan terhadap sapi bukanlah tradisi primitif, namun sebuah ciri peradaban yang sangat tinggi. Penghormatan kepada sapi adalah etika rohani kepada makhluk mulia yang memberikan manusia susu layaknya seorang ibu. Sapi adalah hewan yang paling berharga bagi umat manusia, karena ia memberikan susu yang adalah manifestasi dari amrita atau minuman keabadian. Setelah melakukan upacara penanaman pancadatu di Tohlangkir atau di Besakih, Resi Markandeya memperluas wilayah agraris beliau ke arah barat. Setelah melintasi Desa Puakan, beliau akhirnya tiba di sebuah wilayah yang dinamai Sarwada. Dan pada saat ini wilayah ini dikenal sebagai Desa Taru, salah satu desa yang sangat luas sekali. Dan kita bisa lihat corak masyarakat di sekitar desa ini adalah bercorak agraris, yang mewarisi apa yang telah diwariskan oleh Resi Markandeya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Satu lagi tempat yang tidak boleh kita lupakan menyangkut tentang keberadaan Resi Markandeya di Bali adalah satu lagi tempat menarik di Desa Taru, yakni penangkaran lembu putih. Menurut cerita dan legenda dan juga menurut kajian sejarah, lembu-lembu ini adalah lembu yang dibawa oleh Resi Markandeya dari Jawa, bahkan dari India. Sobat Hindu Times, di penangkaran lembu suci ini ada lebih dari 40 ekor sapi yang dikembangbiakkan dan dilindungi. Sebagaimana yang dianjurkan dalam kitab suci Weda, perlindungan terhadap sapi adalah hal yang sangat mulia, karena sapi adalah salah satu dari 7 ibu yang harus dilindungi. Dengan melindungi sapi, kita melindungi peradaban Weda dan kita melindungi kesejahteraan manusia. Dan dengan melindungi sapi, Tuhan menjadi puas dan berkenan terhadap umat manusia. Sobat Hindu Times, di tangan saya ini adalah warih. Dalam bahasa Bali halus, warih itu berarti kencing. Ya, ini adalah warih dari lembu putih Resi Markandeya. Jadi dalam peradaban Weda, kencing sapi adalah salah satu zat yang dihasilkan oleh sapi yang sangat suci. Ada 5 zat yang dihasilkan oleh sapi yang sangat suci sekali dan sangat sakral sekali dalam seluruh peradaban Weda, yakni susu sapi, yogurt, minyak samin atau minyak ghee, kencing sapi, dan kotoran sapi. Kelima benda tersebut atau kelima zat tersebut adalah zat yang sangat suci sekali dan sangat sakral sekali, serta dipakai dalam banyak upacara, bahkan semua upacara Weda.
Tak heran para maharesi zaman dahulu dan orang-orang suci zaman dahulu mandi dengan menggunakan kelima saat ini untuk pengelukatan. Dan dalam lontar-lontar kuno yang ada di Bali maupun di Jawa sendiri, penggunaan dari kelima saat ini atau kelima hal yang dihasilkan oleh sapi ini adalah pengelukatan yang paling utama. Betapa mulianya peradaban Hindu. Ia mengajarkan manusia menjadi tunduk kepada alam. Hindu mengajarkan manusia untuk menjadi anak-anak yang lahir dari ibu alam semesta, sehingga sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam di mana kita lahir dan dibesarkan. Sobat Hindu Times, senang sekali berada bersama sapi-sapi yang jinak ini. Apalagi ini adalah lembu-lembu suci peninggalan Resi Markandeya. Sebagai umat Hindu, kita mesti mengetahui tempat sesakral ini dan warisan dari para orang suci kita zaman dahulu. Salah satu warisan yang harus kita pertahankan adalah bagaimana melindungi sapi. Karena sapi adalah ibu dari peradaban Weda. Dan menurut kitab suci Weda sendiri, bumi ini dilambangkan sebagai seekor sapi. Dan sapi juga adalah wahana dari para dewa dan juga binatang yang sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri. Dengan melindungi sapi, kita melindungi peradaban Weda dan kita menghargai jasa-jasa dari orang-orang suci. Sobat Hindu Times, demikian live report kita hari ini di tempat-tempat suci peninggalan Resi Markandeya. Nantikan live report Hindu Times berikutnya dan tetap bersama kami di channel Hindu Times. Jangan lupa, apabila kalian tertarik dengan video ini, kalian bisa subscribe di channel kami dan kalian bisa like dan membagikan ini kepada umat Hindu yang ada dan siapapun yang tertarik dengan ajaran Weda yang suci ini. Saya Gosaria undur diri beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan salam Dharma, Om Santi Santi.